Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 18 Februari 2025. Teman-teman, kondisi dari market overall tadi pagi ada selling pressure lumayan signifikan, membuat Bitcoin turun ke level 95,5 ribu ya, penurunan sekitar 0,6% dengan Bitcoin dominance yang mengalami penguatan tipis. Impactnya adalah beberapa altcoin mengalami selling pressure ya antara 1-5%, bervariasi di beberapa altcoin. Kondisi market saat ini sih menurut saya masih terbilang korektif, terutama untuk altcoin ya. Altcoin mendapatkan selling pressure yang lebih kuat daripada Bitcoin sendiri, dan ini terjadi tidak hanya di altcoin market cap yang besar, tapi juga terjadi di altcoin dengan market cap kecil. Jadi kondisi market memang sedang mix, kemungkinan masih bisa rally jangka pendek dan juga masih bisa koreksi. Jadi menurut saya sih kalau melihat dari pergerakan atau movement dari altcoin, ini cukup mix dan tidak bisa digeneralisir satu dengan yang lainnya gitu. Kita dirundung banyak rumor terkait dengan listingnya P Network di berbagai macam exchange. Saya sendiri dapat banyak requestan ya untuk dibahas tentang P Network. Eh, Ya banyak yang minta dibahas gimana nih potensi P Network. Saya perhatikan di berbagai exchange sekarang sudah cukup rame ya membicarakan tentang listingnya P Network, terutama di tanggal 20 Februari 2025 nanti gitu. Jadi hari ini tanggal 18, berarti 2 hari ke depan P Network dirumorkan bakalan listing. Aku perhatikan juga di beberapa exchange yang aku pakai kayak Get.io ini juga sudah memberikan waktu ya sekitar 2 hari 12 jam ke depan setelah video ini diambil itu bakalan di listing P Network. Dan di beberapa exchange besar lainnya juga rumor untuk voting terkait dengan listingnya P Network juga rame ya teman-teman. Ini juga Binance sudah melakukan voting terkait dengan potensial peluncuran P Network. Tapi ini aku sendiri belum ikutin update terbarunya. Apakah ini bakalan di-approve? Apakah nanti P Network akan listing di Binance atau tidak? Poin pentingnya adalah bukan apakah P Network itu scam atau tidak, tapi gimana hype yang ditimbulkan oleh market ketika dia awal listing. Kalau menurut saya sih, kalau seandainya serempak banyak exchange yang melisting P Network di awal, itu kemungkinan harganya bisa pumping tinggi, teman-teman. Tapi nggak berlangsung lama, mungkin beberapa jam setelah dia listing, maybe 4 jam atau lebih, ya harganya pasti akan turun dan kemungkinan hype yang ditimbulkan pada tokennya akan banyak yang berkurang. Jadi kalau opini saya sendiri, kalau teman-teman sempat masuk di awal-awal dan sempat cuan, jangan lupa untuk taking profit. Itu aja sih, karena yang nambang P Network kan dari awal itu sudah sangat-sangat banyak ya. Saya sendiri tahu P Network itu dari 2021 ketika bull market kemarin, tapi memang masih dalam proses mining ya kan, ada yang bilang masih menunggu KYC dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tidak ada kabar di tahun 2022 sampai 2023 ya. Tiba-tiba rumornya listing, teman-teman, akan listing di 2025 ini dan itu bener-bener rame banget. Dan menurut saya sih ini kesempatan ya buat teman-teman yang memang sudah sempat mungkin udah sempat mining tokennya di awal. Kalau dia beneran listing nanti, maka itu bisa menjadi kesempatan kalian buat exit gitu. Jadi intinya adalah banyak orang yang menunggu exit di P Network. Makanya jangan terlalu FOMO. Sekalipun dia listing di banyak exchange ya, sekalipun listingnya kemarin ada ditunda di beberapa exchange, namun ini bukan berarti bakalan sangat-sangat rame dalam jangka waktu panjang untuk diperbincangkan. Kemungkinan cuma hype dalam 1-2 hari setelah dia listing, setelah itu mungkin ya nothing, teman-teman. P Network juga dia akan listing di kondisi market kripto yang sedang downtrend.
terutama di altcoin. Jadi selling pressure-nya juga akan cenderung lebih tinggi. Mungkin akan banyak sekali whales yang akan mencoba untuk mempermainkan harga dari Pin Network. Mumpung banyak juga trader-trader yang rugi di altcoin ya, dan kesempatan mereka nih untuk memanfaatkan hype, mungkin akan digoreng juga Pin Network. Dan ya setelah harganya udah melambung tinggi, itu hati-hati teman-teman. Intinya sih jangan FOMO aja ya buat teman-teman. Lalu dari Get.io juga ngadain campaign untuk deposit and register untuk klaim hadiah sampai 10.000 JD token. Caranya gimana? Caranya eh, di waktu perilisan Pin Network, teman-teman bisa depositkan Pin Network kalian ke exchange Get.io. Minimum depositnya adalah 10 Pi dan akan berpeluang mendapatkan hadiah sampai 5.000 GT token gitu. Kesempatan banget untuk teman-teman yang pengen ikutan campaign ini. Selain itu juga ada trading competition ya untuk teman-teman yang trading di market futures. Nah, Pi Network juga bakalan listing ke depannya dan teman-teman bisa melakukan perdagangannya gitu. Jadi menurut saya sih ini sangat-sangat menarik untuk Pi Network untuk dinantikan listing di beberapa exchange di tanggal 20 dengan waktu yang sama. Kalau rumornya beneran bisa jadi pumping jangka pendek gitu, tapi jangan terlalu FOMO ya untuk teman-teman. Oh ya, satu lagi nih, IP atau Story Network saat ini sudah melakukan trading competition untuk teman-teman yang pengen trading ya di market futures dengan reward sampai 10.000 US dollar. Caranya gimana? Trading tidak kurang dari 100 dolar berupa token IP akan berpeluang mengikuti campaign ini. Caranya gimana? Klik link yang ada di kolom deskripsi untuk join. Klik join now and then submit. Teman-teman, klik I'm not robot. Nah, itu caranya ya. Jadi buat teman-teman yang punya Get.io bisa ikutan, buat yang belum punya registrasi dulu. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, itu tadi dari Pin Network ya dan juga summary untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita akan bahas berita yang cukup hangat ya, berita yang sangat baru terkait dengan Javier Milei, presidennya Argentina yang dikabarkan sempat mempromosikan token yang disinyalir scam sebab harga tokennya melambung tinggi dalam jangka pendek dan tiba-tiba drop, yaitu token Libra. Nah, kemarin dari official pemerintahan Argentina ya di akun Twitternya itu resmi melaporkan bahwa Presiden Javier Milei mengadakan pertemuan, baru aja melakukan pertemuan dengan wakil protokol KIP di Argentina. Nah, KIP ini adalah developer yang bikin token Libra yang drop signifikan gitu. Jadi dari Argentina sendiri itu bertemu ya dengan pihak developer guna untuk mempertanyakan ini token kenapa bisa sampai crash, sampai down. Dan pemerintah Argentina sendiri itu membagikan postingannya di Twitter ya terkait dengan peluncuran KIP dan sempat mengatakan bahwa mereka siap mendukung project ini gitu. Dan akhirnya Presiden Milei itu dikecam sebab tokennya anjlok parah. Nah, saat ini Satgas Investasi sedang mengusut kasus tersebut terkait dengan pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi pada KIP Network, ya KIP protokol gitu. Dan Presiden Javier Milei juga menunjukkan komitmennya akan mengusut tuntas kasus ini dan bila mana dirinya bersalah, kemungkinan beliau akan bersedia untuk mundur dari jabatan presidennya. Ini sangat-sangat besar sih kasusnya karena yang namanya presiden itu tanggung jawabnya besar ya kalau dia sampai beneran mempromosikan proyek yang fraud, yang scam, bisa jadi memang kasus pidana akan ya bisa diaplikasikan seperti itu. Dan ini sangat-sangat ramai teman-teman terkait dengan token Libra yang listing kemarin. Impact-nya apa? Impact-nya adalah pada jaringan Solana. Banyak yang mengatakan bahwa Libra ini kan listing di Solana dan impact-nya bisa membuat
orang makin tidak percaya sama jaringan Solana. Loh, kenapa bisa? Ya karena itu, teman-teman. Karena Libra sendiri dia listing di Solana dan Solana juga terkenal sebagai project yang banyak melisting altcoin, terutama meme coin yang ujung-ujungnya rug pull. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan salah Solana sih. Solana ini kayak dikambing hitamkan gitu. Ya dari banyak banyak developer project yang melisting token yang memang sengaja hanya digunakan untuk pump and dump token gitu. Jadi ya kita akan kawal kasusnya seperti apa. Rug pull ini tentu saja bisa menjadi pelajaran untuk kita semua supaya jangan terlalu FOMO terhadap token-token. Kalau memang sudah sempat listing dan naik tinggi, jangan dikejar. Kalau udah cuan, jangan lupa taking profit. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang penting banget, teman-teman. Kemudian dari Changpeng Zhao juga kemarin nge-tweet nih kalau dia siap untuk memberi dukungan ya dan akan mendonasikan sekitar 150 BNB-nya untuk untuk apa ya membiayai kerugian dari investor yang dapat rugi di token Libra dan itu dipersilakan untuk siapapun yang bisa memberikan bukti. Kalau teman-teman misalkan rugi di token Libra, ruginya cukup banyak, silakan DM si Changpeng Zhao. Mungkin akan dibantu untuk pencairan dananya. Akan ada recover dari sisi. Baik banget ya teman-teman. Itu beberapa kasus yang cukup, menurut saya cukup parah sih. Dan ya bisa dibilang menjadi FUD yang memperkuat ya kondisi dari market, terutama altcoin yang mengalami koreksi di beberapa waktu terakhir. Seperti itu. Um, Teman-teman, kasusnya Libra ini juga diusut tuntas sama Jupiter ya, salah satu platform DEX dari jaringan Solana. Dan Jupiter sendiri akan bersedia untuk melaporkan track dari setiap transaksi yang terjadi di jaringan dari Libra, terjadi di jaringan dari Jupiter sendiri. Gitu, dia sudah bersedia ya, Libra udah bersedia untuk membantu pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan riwayat transaksi yang terjadi di Libra ini. Siapa yang melakukan rug pull dan siapa yang bertanggung jawab atas banyak kerugian dari investor tersebut. Gitu. Pelajarannya apa? Ya beberapa apa namanya investigator ya, beberapa netizen itu mencoba men-track siapa sih sebenarnya pemilik dari Libra ini. Nah, ternyata menurut penelitian itu didapatkan bahwa orang yang melisting Melania dan juga Libra adalah tim yang sama. Tim yang sama, tim yang solid dan tentu saja ini merupakan sebuah indikasi sebab dua token ini punya riwayat yang cukup mirip ya. Ujung-ujungnya rug pull, ujung-ujungnya drop signifikan setelah awal pelistingan gitu. Jadi sekarang sedang diusut tuntas. Dan ada berita juga terkait dengan 11,2 juta Solana, token Solana akan dibuka dalam pelelangan kebangkrutan FTX pada tanggal 1 Maret ya, teman-teman. Nah, gini, FTX itu kan bursa exchange yang sudah collapse. Dia sudah dinyatakan bangkrut dan siap untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah, kepada para investor. Nah, sejumlah 11,2 juta token Solana itu bakalan dilikuidasi. Nilainya ini sampai 2,06 miliar. Teman-teman, ini akan dilikuidasi dan dana tersebut tentu saja akan dipakai untuk pengembalian dari para investor-investor yang sudah rugi ya, gitu. Antara lain ada venture capital seperti Galaxy, Pantera, dan juga investor-investor lain yang juga akan mendapatkan pengembalian dana. Selain itu juga ada beberapa token unlock yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi hati-hati, ada Ondo, Jupiter, ATH, Zeta, Mocha. Ini akan ada unlock. Aku juga kemarin sempat posting di komunitas tambahannya yaitu ada mana dia ini. Ada FTN, Beko, Manta, kemudian QI, lalu ada Quenta juga akan ada unlock. Ya, overall sih di bawah 1%, tapi ada FTN yang unlocknya sampai 2% per 20 Februari nanti. Hati-hati untuk teman-teman, ada beberapa altcoin yang unlock.
Kemarin juga banyak rumor terkait dengan Binance yang dirumorkan akan dijual, teman-teman. Jadi si Yihai atau Yihi ini adalah co-founder dan Chief Customer Officer dari Binance itu mengkonfirmasi bahwa itu adalah rumor yang dibikin oleh kompetitor. Kang Peng Shao sendiri juga mengatakan bahwa Binance is not for sale. Jadi rumor yang mengatakan bahwa Binance akan dijual karena bangkrut ya itu adalah rumor yang bohong gitu. Jadi aman-aman aja. Kemudian terkait dengan analisa secara on-chain, apakah saat ini kita sudah berada dalam posisi bearish period, di mana Bitcoin sudah stabil, stagnan, bahkan cenderung mengarah ke fase koreksi. Nah, menurut analis dari Martun, ya dia mengatakan bahwa kondisi saat ini untuk Bitcoin masih terbilang sinyal positif, masih dalam bullish sinyal ya, tapi tidak menutup kemungkinan sih bear market sudah terjadi pada altcoin gitu. Sebab kalau kita melihat dari realita market, altcoin ini seperti mendapatkan selling pressure yang agak lebih kuat ya dalam beberapa bulan terakhir. Ini aku nggak bilang jangka pendek ya, tapi altcoin memang pada realitanya sudah turun sejak tanggal 21 bulan Januari kemarin. Jadi potensial sudah masuk ke bear market mungkin. Tapi menurut saya masih butuh konfirmasi. Jadi kalau dari saya sih masih sama. Harapan saya adalah ada konfirmasi jelas ketika pergerakan Bitcoin di kisaran 91.000 sampai 92.000 gitu. Andai kata kalau pergerakan Bitcoin memang beneran drop dari 92.000 atau 91.000 di level support kuat ini, maka yes, kemungkinan kita akan create yang namanya double top pada Bitcoin dan tidak menutup kemungkinan pergerakan Bitcoin mengalami koreksi seperti yang kita sudah bahas di analisa yang kemarin gitu. Tapi andai kata kalau Bitcoin-nya rebound dari 92.000, 91.000, kemungkinan pergerakan Bitcoin masih bisa rally ke new all time high akan terbuka. Seperti itu. Dan potensial untuk alt season seperti yang teman-teman nantikan kemungkinan akan terjadi. Jadi alt season sebenarnya masih belum patah. Dengan garis bawah, jika konfirmasi all season itu merupakan kenaikan dari 75% top coin market cap terbesar. Artinya adalah kalau koin-koin dengan 50 market cap yang paling besar itu mengalami rally serempak, ya, itu dinyatakan sebagai all season. Kalau definisi all season adalah itu, maka akan kemungkinan bisa terjadi. Tapi bukan berarti all season itu create new all time high. Makanya harus clear dulu sih definisi dari all season. Ethereum pergerakannya agak kuat ya di perdagangan kemarin. Aku sendiri belum menemukan rumor apa atau berita apa yang menyebabkan hal tersebut. Tapi saya rasa impact-nya cukup positif pada Ethereum. Dan beberapa altcoin kayak Cardano agak strong, kemudian ada AAV juga agak sedikit kuat. Koin-koin dengan tema meme coin, Mudeng, virtual protocol, drop parah ya. Hyperliquid pun juga udah mulai koreksi-koreksi cukup besar. Gitu, jadi di saat ini ya altcoin masih mendapatkan tekanan jual. Gitu, dari saya sih bear market belum pasti ya. Butuh konfirmasi untuk Bitcoin. Kemudian potensial untuk alt season masih akan terbuka meskipun peluangnya kecil. Tapi ya kemungkinan altcoin masih bisa recover, mungkin secara teknikal akan retracement saja. Jadi andai kata nih nanti ini kita andai-andai ya teman-teman. Seandainya kalau pergerakan Ethereum atau beberapa altcoin lain, kita pakai perwakilan Ethereum aja. Andai kata kalau nanti Ethereumnya kembali rally back to mungkin 4.000, ya impact dari sinyal bagus dari market. Nah, itu bisa jadi kita masuk ke all season sih, meskipun kita belum create new all time high. Kita belum create yang namanya kenaikan tertinggi pada Ethereum. Gitu. Dari saya sih membuka peluang terjadinya kemungkinan mayoritas altcoin mengalami rally dalam satu waktu ditunjang oleh Bitcoin dominance yang drop. Tapi periode atau fasenya kemungkinan cuma sementara saja.
gitu. Karena kalau saya melihat dari Bitcoin dominance ini udah kena rejection yang cukup besar di sini. Ya, ini menunjukkan bahwa ada tekanan jual sebenarnya pada Bitcoin. Ya, impact dari Bitcoin dominance yang turun. Meskipun seperti itu, tidak terang benderang kalau uang lari ke banyak altcoin. Saya melihat bahwa hanya akan ada beberapa altcoin saja yang bakalan kemungkinan sembuh dari tekanan jual yang lumayan bagus. Ya, tekanan jual yang lumayan keras ini pada market gitu. Jadi ya untuk probability alt season kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, tapi teman-teman harus kunjungi yang namanya alt season index ya. Teman-teman bisa masuk ke Google, kemudian klik yang dari blockchain center. Nah, di sini kan dinyatakan nih kalau kita is not alt season ya. Kita belum berada dalam alt season. Ketika indeks ini masuk ke atas level 75, maka di sana kita adalah mencapai alt season. Dan di sini definisinya adalah jika top 50 koin ya, top 50 koin 75%-nya sudah mampu melampaui performance dari Bitcoin. Maka itu akan dinyatakan sebagai alt season. Nah, itu adalah kesempatan teman-teman buat exit. Teman-teman selalu pantau website ini karena ini sangat-sangat penting buat kalian yang pengen exit dari altcoin yang kalian pegang saat ini. Karena kemungkinan ketika indeks sudah menentukan atau sudah menunjukkan kita melampaui fase alt season, maka itu time to sell. Jadi jangan di hold lama lagi. Begitu dia udah naik ke poin 75, berapapun harga altcoin yang kalian punya, sell. Ya, itu adalah kesempatan atau best price yang bisa teman-teman dapetin untuk exit dari market. Jadi paling gitu aja sih buat update kali ini ya dari saya sendiri, melihat pergerakan Bitcoin masih strong, tanda bear market pada altcoin masih belum terkonfirmasi sampai nanti dia berhasil breakdown dari 92.000, 91.000, dan untuk altcoin yang big cap saya rasa masih cukup bagus secara tren, rata-rata masih mempertahankan MA90 yang menurut saya banyak altcoin yang masih strong ya. Hanya saja di beberapa altcoin yang market cap kecil ini sudah bear market sih, seperti itu. Jadi ya balik lagi altcoin apa yang kalian pegang karena nggak semua altcoin kita bisa generalisir masih dalam kondisi yang bullish. Oke gitu aja paling buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free untuk tulis linknya di kolom deskripsi video ini. Ya, jadi sekian aja untuk update kali ini. Jangan lupa juga join di komunitas Telegram kita guys. Linknya ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.